Kisah segitiga Karimata, jalur Tek pernah sampai. Tidak ada yang aneh saat kapal kargo KM Sinarjaya meninggalkan pelabuhan Tanjung Pandan sore itu. Langit bersih, ombak rendah, dan radio cuaca memastikan jalur ke Kalimantan Barat aman. Teknisi radio kapal bahkan sempat berpikir pelayaran ini akan membosankan. Kesalahan pertamaku adalah berpikir laut selalu jujur sekitar pukul 11 malam. Saat sebagian besar kru tertidur, suara statis muncul di radio. Bukan gangguan biasa, ada ritme seperti napas tertahan. Aku memeriksa frekuensi kosong. Tidak ada kapal lain terdaftar di sekitar kami. Lalu suara itu berubah. Suaranya pelan, tenggelam di antara desis. Kupikir halusinasi karena lelah, tapi saat aku mendekatkan telinga ke radio, suara itu mengulang lebih jelas. Raka, aku mematikan radio seketika. Jantungku berdegup tak wajar. Tidak ada satupun kru yang tahu nama depanku. Di kapal, semua memanggilku Tek. Aku keluar ke dek. Laut Karimata terbentang gelap dan tenang. Terlalu tenang. Tidak ada angin, tidak ada ombak memecah lambung. Seolah kapal kami berhenti di foto diam. Kapten muncul dari anjungan. Wajahnya tegang. Tek, katanya pelan. GPS-mu bermasalah. Aku naik ke ruang navigasi. Layar GPS menunjukkan sesuatu yang membuat tenggorokanku kering. Di tengah laut, sekitar 2 mil dari posisi kami, ada titik daratan kecil. Bentuknya seperti pulau, lengkap dengan garis pantai. Masalahnya, pulau itu tidak ada di peta laut manapun. Barusan muncul, kata kapten. Kompas juga berputar sendiri. Jarum kompas benar-benar bergerak memutar perlahan, seolah mencari arah yang tidak tersedia. Belum sempat kami berdiskusi, suara radio kembali menyala sendiri. Kali ini, bukan namaku. Suara itu lebih serak, lebih berat. Tolong, sandar. Kapten menatapku, wajahnya pucat. Itu suara siapa? Bisiknya. Aku mengenali suara itu. Johan Klasi yang meninggal setahun lalu. Tenggelam saat badai di jalur yang sama. Aku sendiri yang mengirim laporan kematiannya lewat radio. Tanganku gemetar saat menurunkan volume. Tapi sebelum suara itu hilang, ada satu kalimat terakhir yang terdengar jelas. Pelabuhan sudah dekat. Tiba-tiba, kabut muncul dari segala arah. Bukan kabut tipis, tapi dinding putih pekat yang menelan laut dan langit sekaligus. Jarak pandang turun menjadi 0. Mesin kapal masih menyala. Tapi kami tidak bergerak. Sonar berbunyi nyaring. Kedalaman laut di bawah. Kami berubah drastis dari ratusan meter menjadi kurang dari 5 meter. Padahal kami masih berada di tengah laut. Di balik kabut, samar-samar terlihat cahaya lampu minyak. Banyak, berderet, seperti rumah-rumah di atas air. Dan untuk pertama kalinya, sejak naik kapal, aku merasakan satu kepastian mengerikan. Kami telah memasuki jalur yang tidak pernah mengantarkan siapapun ke tujuan. Kabut itu tidak bergerak seperti kabut biasa. Ia diam, menggantung, seolah menunggu kami mengambil keputusan. Lampu-lampu di kejauhan tetap menyala, bergoyang perlahan, mengikuti riak air yang tidak kami rasakan di kapal. Kapten memberi perintah singkat, mesin dimatikan. Tidak ada gunanya memaksa jalan di laut yang kedalamannya tiba-tiba berubah menjadi dangkal tanpa logika. Ada pemukiman? Bisik salah satu kru. Tak ada yang menjawab karena semua tahu tidak seharusnya ada apapun di sini. Perahu kecil diturunkan. Aku ikut bersama kapten dan 2 kru lain. Saat perahu mendekati cahaya itu, bau laut berubah. Bukan Amos, tapi bau kayu basah dan asap lampu minyak bau pelabuhan tua yang seharusnya hanya ada di darat. Kabut perlahan membuka jalan. Di hadapan kami, berdiri kampung terapung. Rumah-rumah kayu berdiri di atas tiang, rapuh tapi utuh. Jembatan papan menghubungkan satu rumah ke rumah lain. Lampu minyak menyala di depan pintu.
Dan yang paling mengganggu terdengar suara orang berbincang, tertawa pelan, seperti malam biasa di kampung nelayan. Seorang pria tua menyambut kami di ujung jembatan. Sudah lama tak ada kapal baru, katanya. Rama, silakan sandar, kalian pasti lelah. Suaranya terlalu normal untuk situasi yang sama sekali tidak masuk akal. Kami melangkah ke jembatan kayu. Aku refleks menunduk melihat air di bawah. Jantungku berhenti sejenak. Tidak ada pantulan, lampu, rumah. Orang-orang semuanya tidak memantul di air laut yang hitam dan tenang itu. Di kampung, orang-orang menyapa kami seolah sudah kenal. Anehnya, beberapa dari mereka memanggil nama kru kami dengan tepat. Salah satu bahkan menyebut nama ayah kapten yang meninggal bertahun-tahun lalu. Bapakmu dulu sering singgah, katanya santai. Kapten mundur selangkah. Kami dibawa ke rumah terbesar di tengah kampung. Di dalamnya tergantung foto-foto kapal-kapal tua, kapal kargo, kapal nelayan. Di sudut ruangan, aku melihat sesuatu yang membuat tengkukku dingin. Foto KM Sinar Jaya. Kapal kami, tapi fotonya tampak usang, berwarna kecoklatan, seperti diambil puluhan tahun lalu. Salah satu kru kami, Andi, tampak tenang sejak tiba, terlalu tenang. Ia duduk di bangku kayu, menatap seorang perempuan muda yang menyuguhkan teh. Sepertinya aku pernah ke sini, katanya pelan. Rezunya, pulang. Aku menarik lengannya. Kita harus balik. Sekarang, perempuan itu tersenyum. Senyumnya terlalu lama. Tidak semua orang ingin kembali, katanya lembut. Di sini, perjalanan berhenti saat kami bergegas keluar. Andi tidak berdiri. Ia tetap duduk. Saat aku menoleh, aku melihat sesuatu yang membuat darahku membeku. Bayangan Andi tidak mengikuti tubuhnya. Kami kembali ke perahu dengan napas terengah. Dari Keyohan, kampung itu terlihat semakin ramai. Lampu-lampu bertambah. Dan satu hal yang baru kami sadari saat perahu menjauh. Nama Andi tidak lagi diingat oleh siapapun di kapal. Kami kembali ke KM Sinar Jaya dalam keadaan kacau. Kabut masih mengurung kapal, tapi kampung terapung itu perlahan menghilang dari pandangan, seolah ditelan putih yang sama yang melahirkannya. Aneh, kata mualim satu sambil membuka daftar kru. Kok jumlahnya berkurang satu? Aku menoleh cepat. Andi? Mereka saling berpandangan, tidak ada yang bereaksi. Andi siapa? Tanya kapten. Darahku serasa surut. Aku menyebutkan siri-sirinya, posisinya, bahkan tempat tidurnya di dek bawah. Kapten menggeleng. Tidak ada nama itu di manifest sejak awal. Aku turun ke dek bawah. Keranjang yang ku tahu milik Andi kosong. Tidak ada tas, tidak ada baju, tidak ada tanda seseorang pernah tidur di sana. Seolah ia tidak pernah ikut berlayar. Satu-satunya bukti keberadaannya ada di kepalaku. Aku kembali ke ruang radio. Peralatannya menyala sendiri. Frekuensi meloncat-loncat, lalu berhenti di satu kanal tua frekuensi darurat yang sudah tidak digunakan puluhan tahun. Suara muncul. Banyak suara, tangisan, doa, panggilan nama. Semuanya bertumpuk seperti pelabuhan saat badai. Di sela kekacauan itu, aku mendengar kalimat yang diulang berkali-kali. Kami belum sampai. Aku menemukan buku log lama di laci besi. Ruang navigasi. Sampulnya rapuh. Bertuliskan tahun ke 1947. Padahal kapal ini dibuat tahun ke 1998. Isinya daftar kapal yang melintas. Lot Karimata. Dengan catatan kecil di samping nama mereka. Tidak tiba. Tidak kembali. Berhenti di laut. Beberapa nama kapal itu masih ku kenal. Kasus-kasus hilang yang tidak pernah terpecahkan. Di halaman terakhir, ada sketsa kasar kampung terapung itu. Di bawahnya tertulis, pelabuhan bagi mereka yang tidak pernah sampai. Aku mendengar langkah di belakangku. Shot berbelek. Aku melihat Andi berdiri di ambang pintu. Wajahnya pucat. Matanya kosong.
Kau kenapa belum turun? Tanyanya datar. Mereka menunggu. Aku mundur. Kau sudah tidak ada di kapal. Andi tersenyum tipis. Aku tidak pernah pergi. Ai mendekat. Saat ia melangkah, tubuhnya terlihat semakin tembus cahaya, seperti kabut yang dibentuk menyerupai manusia. Di kampung itu, waktu tidak berjalan. Katanya, tidak ada tujuan, tidak ada akhir, hanya singgah. Tiba-tiba seluruh kapal bergetar. Lampu mati, mesin menyala sendiri, lalu berhenti lagi. Dari dek, terdengar teriakan kru lain. Aku berlari keluar. Kabut menipis, memperlihatkan kampung terapung itu kembali kali ini lebih dekat. Rumah-rumahnya miring, beberapa mulai tenggelam perlahan. Orang-orang di sana berdiri di tepi jembatan, menatap kami tanpa ekspresi. Mereka tidak marah. Mereka menunggu. Dan saat aku melihat lebih jelas, aku menyadari sesuatu yang membuat kakiku lemas. Wajah-wajah mereka adalah wajah para kru kami yang sudah meninggal di laut selama puluhan tahun. Andi berdiri di sampingku. Suaranya nyaris berbisik. Kampung ini butuh penghuni baru. Kampung terapung itu semakin dekat. Meski mesin kapal mati, air laut di sekitar KM Sinarjaya beriak perlahan. Seperti ada arus yang menarik kami dari bawah. Tidak kuat, tapi pasti. Seperti tangan yang sabar, orang-orang di kampung berdiri berjajar. Tidak ada teriakan, tidak ada ancaman, hanya tatapan kosong, tatapan orang yang telah terlalu lama menunggu. Kapten memberi perintah panik, mesin dinyalakan paksa. Suara logam menjerit, baling-baling berputar, tapi kapal tidak bergerak 1 meter pun. Kita harus lempar jangkar, teriak seseorang. Apapun, asal menjauh. Aku berdiri di tengah dek. Telingaku dipenuhi bisikan, bukan dari radio. Dari laut, suara-suara pelan yang menyebut nama kami satu persatu. Seperti daftar absen, saat namaku disebut, kepalaku terasa ringan. Gambaran kampung itu masuk ke pikiranku. Rumah kayu, lampu hangat, tidak ada ombak, tidak ada tujuan, tidak ada perjalanan. Aku mengerti sekarang, kampung itu bukan tempat hukuman, ia adalah tempat berhenti. Andi berdiri di tepi kapal. Tubuhnya kini hampir sepenuhnya transparan. Di belakangnya, bayangan kampung bergerak mengikuti setiap langkahnya. Tidak semua orang sanggup terus berlayar, katanya lembut. Laut tahu itu. Gelombang besar menghantam lambung kapal. Beberapa kru terjatuh. Lampu-lampu kampung mulai redup. Satu persatu, seolah kehabisan tenaga. Andi menoleh ke arah kampung. Wajahnya berubah cemas. Mereka butuh pengganti, katanya. Kalau tidak, kampung itu tenggelam dan arwah-arwahnya akan ikut tenggelam. Mereka tidak ingin itu. Kapten menarik Andi, tapi tangannya menembus tubuh itu. Andi tersenyum pasrah. Satu orang, lanjutnya. Satu saja untuk singgah. Sebagai ganti, semuanya boleh pergi. Sunyi jatuh di dek kapal. Semua saling menatap. Tidak ada yang bicara. Tidak ada yang berani menawarkan diri. Laut menggamuk. Ombak menghantam bertubi-tubi. Rumah-rumah kampung mulai retak. Teriakan tanpa suara keluar dari mulut para penghuninya. Mereka tidak bisa meninggalkan tempat itu. Aku memandang laut, lalu radio di ruang kendali. Jarum frekuensi bergerak sendiri, berhenti di satu titik. Suara keluar, jelas dan tenang. Teknisi, kau tahu cara mengunci jalur ini? Aku menelan ludah. Jika satu orang tinggal, yang lain bebas. Jalur akan terbuka. Sebelum aku bisa bicara, seseorang melangkah maju. Malimde, wajahnya pucat, tapi matanya mantap. Aku sudah lelah berlayar, katanya singkat. Kalau memang harus ada yang singgah, Pyrak, tidak ada yang sempat mencegah. Tubuhnya jatuh ke laut, bukan tenggelam, tapi berjalan di atas air menuju kampung.
Saat kakinya menyentuh jembatan kayu, kampung itu menyala terang kembali. Ombak berhenti. Kabut terbelah. Kapal kami terdorong kuat ke depan, keluar dari segitiga Karimata. Saat semuanya tenang, aku menyadari sesuatu yang membuat dadaku sesak. Jumlah kru di kapal kembali normal. Dan nama Mualim II tidak pernah ada dalam ingatan siapapun. Kami keluar dari kabut saat fajar mulai muncul. Laut kembali berombak, angin berhembus normal, dan GPS akhirnya menunjukkan jalur yang seharusnya. Tidak ada pulau, tidak ada kampung, tidak ada titik aneh. Segitiga Karimata seolah tidak pernah ada. Kru bekerja seperti biasa, tidak ada yang membicarakan kejadian malam itu, tidak ada yang merasa kehilangan. Kapten bahkan memeriksa manifest dengan santai, mengangguk puas pada jumlah kru yang tercatat. Jumlah yang sama persis seperti saat kami berangkat. Aku mencoba mengingat wajah Mualim II suaranya, caranya berjalan, bahkan namanya. Semua yang tersisa hanya rasa kosong di dada. Seperti meninggalkan seseorang di stasiun tanpa sempat berpamitan. Saat kami sandar di pelabuhan Kalimantan Barat, petugas menanyakan perjalanan. Lancar, jawab kapten. Tidak ada kendala. Aku ingin berteriak, ingin mengatakan bahwa satu orang tertinggal di laut, bahwa kami menukar nyawa dengan jalan pulang. Tapi lidahku berat, kata-kata itu tidak mau keluar. Malamnya, aku duduk sendirian di kamar mes pelabuhan. Radio portabelku menyala tanpa kusentuh. Jarum frekuensi bergerak perlahan, lalu berhenti. Suara ombak terdengar, lalu suara lain pelan, jauh, tapi sangat kukenal. Aku menutup mata, tidak ingin menjawab, tidak ingin kembali. Aku sudah sampai. Lanjut suara itu. Sekarang giliranmu melanjutkan. Radio mati. Sejak hari itu, aku berhenti berlayar, tapi laut tidak berhenti memanggil. Setiap malam, aku bermimpi berada di dek kapal, berdiri di laut yang tenang tanpa ombak. Di kejauhan, lampu-lampu kampung terapung menyala, lebih banyak dari sebelumnya. Rumah-rumahnya bertambah, jembatan kayunya memanjang, penghuninya juga bertambah. Beberapa wajah mulai ku kenal. Wajah-wajah dari berita kapal hilang, dari foto lama di pelabuhan, dari cerita yang tidak pernah selesai. Di antara mereka, aku melihat diriku sendiri lebih muda, lebih tenang berdiri di tepi jembatan, menungguku. Keesokan paginya, berita radio pelabuhan mengabarkan sebuah kapal kargo hilang di Laut Karimata. Tidak ada sinyal darurat, tidak ada puing, hanya satu rekaman, suara terakhir yang sempat diterima menara pantai. Suara seorang teknisi radio menyebut koordinat yang tidak ada di peta dan menyebut namaku. Segitiga Karimata tidak menelan kapal. Ia hanya menyediakan tempat singgah bagi mereka yang tidak pernah sampai. Dan cerita pun tamat.